Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang KRI Nanggala yang sudah hilang lebih dari sehari, dan kabar terbaru dari KSAL, sisa oksigen tersisa hanya kuat sampai hari Sabtu atau 3 hari atau 72 jam. Berikut saya akan jelaskan tentang penyelamatan atau teknis keselamatan di kapal selam apabila tenggelam dan ada kesalahan teknis. Pertama ada emergency blow. Emergency blow merupakan sebuah prosedur yang ada di kapal selam, di mana kapal selam akan langsung naik ke permukaan dalam keadaan darurat atau blackout. Di mana untuk melakukan hal ini sangat dibutuhkan tekanan udara yang tinggi di bagian bawah kapal selam. Dengan tekanan udara yang tinggi, air pemberat pada balastang akan dikosongkan atau dikeringkan dalam waktu yang sangat cepat dan membuat kapal terhempas ke atas. Biasanya kapal selam baru milik US Navy Amerika dan Rusia selalu menggunakan sistem standar emergency blow saat peluncuran kapal selam tersebut. Jadi di awal-awal kapal selam itu peluncuran, peresmian sudah tertata semua untuk keselamatannya, rescue-nya, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas SEIE atau Submarine Escape Immersion Equipment. SEIE adalah setelan rakitan penyelamat tubuh untuk satu orang yang dirancang oleh perusahaan Inggris yang bernama RFD Beaufort Limited, yang memungkinkan kru kapal selam melarikan diri atau mengeluarkan dari kubah kapal selam lalu menuju permukaan. Seperti di gambar, pakaiannya seperti di gambar. Pakaian tersebut menghindari kru dari penyakit kedinginan atau hipotermia dan tekanan oksigen di dalam laut. Dengan catatan batas kedalaman kapal selamnya 600, tidak boleh lebih dari itu, dan kecepatan naiknya 2-3 meter per detik. SEIE dirancang untuk sebagai pilihan terakhir apabila terjadi kerusakan di kapal selam dan menyebabkan tenggelamnya kapal selam tersebut. Sebenarnya biasanya menggunakan kendaraan kecil untuk menyelam yang biasanya dipakai oleh angkatan laut lain. Tapi jika kendaraan nirawak itu tidak tersedia, maka satu-satunya jalan adalah menggunakan suit atau pakaian tersebut. Pakaian tersebut juga ada penggunaan pasukan udara khusus yang mengurangi keracunan karbon dioksida. Dan berikut cuplikan untuk uji cobanya. Silakan disimak. Ini rescue milik Rusia dengan tekanan air sedemikian, tekanan oksigen yang sudah melebihi batas uji coba yang benar-benar canggih negara barat. Kapal selam KRI Nanggala juga sempat mempraktekkan rescue seperti ini pada tahun 2016. Dan sayangnya pas kejadian tenggelamnya kapal selam sekarang, harusnya 6 jam setelah tenggelam adalah dilakukan rescue seperti ini, namun tidak ada tanda-tanda rescue ini terjadi. Dicoba ini memang harus banyak latihan, cepat sekali. Ini hanyalah simulasi. US Navy dan Rusia selalu mempraktikkan ini apabila ada malfungsi di kapal selam. Nah, ini uji coba saat KRI Nanggala.
macam-macam variasi. Dan selanjutnya, bagaimana pentingnya mempunyai Swift Rescue atau kapal berjenis SRRV. SRRV adalah kapal selam kecil pendukung untuk melakukan rescue, memiliki kemampuan submarine escape and rescue atau disingkat SMER. SRRV juga dilengkapi oleh sonar echo sounder, di mana bisa memetakan wilayah dasar laut. SRRV juga dilengkapi dengan kendaraan submarine yang mini, bisa menyelam sampai ke kedalaman 300 meter dan bisa membawa sampai 10 sampai 12 orang dalam sekali berangkat. Negara-negara maju sudah memiliki SRRV ini. Di ASEAN ada 3, contohnya Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Dan apa pentingnya memiliki SRRV ini? Pertama, Singapura memiliki kapal selam yang banyak dan memiliki jalur perdagangan laut paling sibuk di dunia. Lalu di Singapura juga ada Bandara Changi, di mana seluruh transport pesawat bisa mendarat di situ, dan agar meminimalisir apabila terjadi jatuhnya pesawat di laut. Luar Singapura ada dari Malaysia dengan kapal Mega Bakti dan Vietnam dengan nama kapal MV Viet Kieu. Buatan SRRV ini atau Deep Submerged Marine ini dari perusahaan lokal Singapura yaitu ST Marine, di mana memperkirakan besar biayanya adalah 490 juta Singapura dolar atau sama dengan 5,3 triliun rupiah. Dan manfaatnya banyak, tentunya bisa dipakai sama berpuluh-puluh tahun dan bisa menyelamatkan manusia tentunya. Itu yang paling penting sih. Indonesia harus beli ini, harus punya ini, dimana udah pernah terjadi sekian kalinya Sriwijaya Air dan sekarang kapal Nanggala 402. Semoga kelak Indonesia punya ini, dan kalau bisa 2 karena wilayah Indonesia itu luas, jadi butuh berhari-hari untuk di laut. Seperti ini kondisi dalam kapalnya. Ini milik Singapura ya, Singapura Marine. Di Indonesia juga akan didatangi oleh JMS Fisher, yaitu sudah terkenal dalam dunia seperti Basarnas dunia gitulah. Dia akan datang ke Indonesia. Selain dari Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Australia, datang juga dari India akan membantu. Ada 4 negara sahabat, cuman yang paling cepat kemungkinan datangnya Minggu, sedangkan batas oksigen sampai Sabtu doang, 72 hari. Itu juga kita hanya memperkirakan kedalaman berapa. Tentunya kita melihat batas oksigen itu nggak bisa dilihat dengan serta-merta 72 jam, karena pertama ada lambung yang bocor, lambung kapal yang bocor juga atau enggak, itu kan menambah bagian pesawat yang rusak, pasti mengurangi kadar oksigen. Dan ada 53 orang, pasti oksigen di sana kebagi-bagi. Dan ini salah satu konferensi pers dari Puspen TNI, Kapuspen TNI di kantornya di Bandung. Ada beberapa di sini yang diklarifikasi, misalnya tumpahan minyak itu jadi ditemukan di berbagai titik, jadi nggak hanya di satu titik, jadi itu belum bisa menyimpulkan bahwa itu adalah KRI 402 Nanggala. Dan ada berita lagi ditangkapnya radar sonar bawah laut berkecepatan 2,5 knot. Nah, itu belum cukup, katanya belum cukup kuat karena itu sangat kecil, butuh 10 atau 15 knot untuk menyatakan itu kapal selam. Dan kabar terbarunya sudah ditemukan medan magnet yang besar di dekat Laut Bali. Nah, itu kemungkinan itu ada kemungkinan, selagi saya belum bisa menyebutkan, cuman ada kemungkinan itu udah KRI kapal selam KRI Nanggala. Semoga cepat ketemu. Di Twitter tentunya sangat ramai, sudah trending 2 hari berturut-turut untuk kapal selam KRI Nanggala ini, dan di rumah kediaman keluarga sudah dilakukan beberapa pengajian, lalu sudah diberitakan di seluruh media besar internasional seperti Reuters, New York Times, Guardian, CNN, CNBC, dan The Sun, masih banyak lagi, dan tentunya media-media militer di Twitter seperti Mike Tiwar, Indo Militer, dan HI Suton yang
meliput tentang kapal selam. Jokowi sendiri sudah melakukan konversi pers dan mengerahkan kekuatan full dari Tentara Nasional Indonesia dan menyuruh Panglima untuk semaksimal mungkin, dan beliau juga turut mengucapkan duka yang mendalam untuk tragedi ini, tentunya tragedi maritim Indonesia, dan ya kerugian yang sangat besar, di mana kapal selam ini mungkin masih bisa beroperasi selama 20 atau 30 tahun lagi, dan lumayan besar, bisa mampu mengangkut 14 torpedo kecepatan 20 knot. Sudah 48 jam hingga saat ini kapal KRI Nanggala belum juga ditemukan. Semoga cepat ditemukan ya. Dan andai Anda tahu, semboyan dari kapal KRI Nanggala ini adalah tabah sampai akhir. Berikut nama-nama kru kapal selam KRI Nanggala. Pertama adalah komandan dari Angkatan Laut, Bapak Heri Oktavian, Letkol Bapak Heri Oktavian, Mayor Laut Eko Firmanto, Mayor Laut Wisnu Subiantoro, Kapten Laut Yohanes Heri, Kapten Laut I Gede Kartika, Kapten Laut Marhadi, Adi Sonata, Letu Laut Adi Sonata, Letu Laut Nanang Supriyatno, Letu Laut Imam Hadi, Letda Laut Adi Laksono, Letda Laut Munawir, Letda Laut Resatri, Letda Laut Rintoni, Letda Laut M. Sutanto, Serkah Laut Bah Ruswanto, Sertu Bah Yoko Eri Setiawan, Sertu TTU Ardi Ardiansyah, Sertu Kom Ahmad Faisal, Sertu Kom Willy Rizwan Santoso, Sertu Eko M. Kusdiansyah, Sertu Eki Rian Yogi Pratama, Sertu Mes Dedi Hari Susilo, Serda Bambang Purwanto, Serda Kom Purwanto, Serda Kom Eko Prayitno, Sertu TTU Anang Hermansyah, Sertu TTU Dwi Nugroho, Serda Ede Pandu Yugo Pratama, Serda Etta Nisrani, Serda Sa Setio Wawan, Serda Lis Hendro Purwanto, Serda Mes Guntur Prasetyo, Serda Lis Duyut Subandrio, Serda Lis Wawan Hermanto, Serda Lis Wahya Mapala, Serda Lis Wahyu Ahdias. Ini sampaian dari Kapus Pen TNI, mangga didengarkan dahulu. Salah satu cara untuk menyelamatkan para punya. Dan barusan saya sampaikan, Bapak Panglima tidak bisa memberikan keterangan sekarang karena memang beliau masih ingin mendapatkan keterangan lebih detail, dan direncanakan beliau akan langsung menuju KRI Suharto untuk bertemu dengan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, sehingga data detail yang sebenarnya kondisi seperti apa dari beberapa data yang sudah disampaikan, sehingga beliau bisa menyampaikan dengan lebih jelas, dan nanti akan juga bersama dengan Bapak Kasal. Jadi barusan disampaikan, permohonan maaf, beliau belum bisa langsung sekarang, ya, karena memang data-data belum bisa didapatkan ke detail, sehingga beliau nanti menyampaikan lebih kronologisnya bersama Bapak Kasal yang kita rencanakan mudah-mudahan nanti sore. Setelah beliau langsung bisa dilihat, beliau sudah sampai dan langsung akan ke helikopter, ya, menuju ke Suharto, Indo langsung dapat informasi segera. Setelah beliau kembali, kalian akan informasikan kembali. Mudah-mudahan antara pukul 2, pukul 3 beliau tiba, kita akan laksanakan konferensi pers. Saya juga belum mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Sementara itu, sekali lagi tolong berbagai berita yang mungkin kurang atau tidak bisa bertanggung dengan sumbernya, mohon tidak disebarkan, tidak disampaikan, tetapi berikanlah ketenangan bagaimana informasi yang sudah disampaikan. Sekali lagi kami mohon doa, semua sumber daya peralatan yang ada akan kita kerahkan, dan kita berharap mudah-mudahan bantuan dan semuanya. Dan ini adalah cuplikan uji coba rudal tahun 2008 milik KRI Nanggala 402. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan saksikan video-video kami selanjutnya. Ini adalah cuplikan dari penyampaian dari Bapak Menhan Prabowo Subianto. KRI Nanggala, usaha-usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif. Yang akan memberi penjelasan lebih detail adalah Panglima TNI dan KSAL. Jadi saya segera saja persilahkan Panglima TNI untuk menjelaskan, dan saya yakin seluruh bangsa semua hatinya, pikirannya, fokusnya adalah
agar anak-anak kita bisa kita. Dan ini adalah cuplikan dari pencarian dan pertolongan Bapak KRI Nanggala 402 di Laut Bali. Di sini Panglima TNI, saya turut prihatin dengan kejadian yang dialami prajurit KRI Nanggala 402 dan personil yang on board di dalamnya. Kita akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan serta mengerahkan segenap kemampuan untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita prajurit KRI Nanggala 402 kepada keluarga mereka. Mari kita senantiasa berdoa, semoga keluarga kita, prajurit KRI Nanggala 402, dalam kondisi selamat dan segera kita temukan. Tabah sampai akhir.